Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastra Tajib Mahal Putri dengan NIM D1B021008. Ini merupakan tugas mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Ibu Trias Novita, SP, MSI. Yang pertama yaitu contoh rantai makanan. Nah, ini merupakan gambar rantai makanan di ekosistem laut. Pada gambar ini dapat diuraikan, fitoplankton dalam rantai makanan berperan sebagai produsen, sebab ia juga memiliki kemampuan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nah, selanjutnya, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen 1. Zooplankton dimakan ikan kecil sebagai konsumen 2. Lalu, ikan kecil dimakan ikan besar sebagai konsumen ketiga. Kemudian, ikan besar masih dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen keempat. Nah, setelah paus bergigi mati, ia terurai, lalu tumbuhlah kembali fitoplankton dan seterusnya. Yang kedua yaitu contoh jaring-jaring kehidupan. Nah, ini merupakan gambar jaringan makanan di kebun. Gambar ini dapat diuraikan yaitu tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri, dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu belalang, tikus, kelinci, dan burung pemakan biji. Lalu, belalang dimakan oleh laba-laba. Burung pemakan biji dimakan oleh ular, burung elang, dan rubah. Kemudian, tikus dan kelinci dimakan oleh rubah dan juga burung elang. Lalu, laba-laba dimakan oleh ular dan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan oleh burung elang dan rubah. Ular dimakan oleh burung elang. Dan jika burung elang dan rubah mati, maka mereka akan dimakan oleh bakteri pengurai. Yang ketiga yaitu siklus biogeokimia. Ada beberapa macam siklus biogeokimia. Yang pertama, siklus air. Nah, ini merupakan gambar dari contoh siklus air. Berdasarkan gambar ini dapat kita lihat bahwa siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian, awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi. Begitu pula sampai seterusnya. Yang kedua yaitu siklus oksigen. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler, dan peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi CO2. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan. Yang ketiga yaitu siklus nitrogen. Berdasarkan gambar ini dapat dilihat bahwa sumber nitrogen ada di udara dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Yang keempat yaitu siklus fosfor dan yang terakhir siklus sulfur.